warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TKB 5 kelas 10 IPS 5 mau mewawancarai beberapa narasumber untuk menanggapi video mengenai rusaknya lahan di Ranca Upas. Nama saya Haifa. Nama saya Muhammad Sidki. Nama saya Kias. Nama saya Victor. Nama saya Rizke. Nama saya Naila. Baik, ini videonya yang taman yang di Ranca Upas yang ada bunga Edelweiss. Videonya dirusak sama ngerusak ya. bunga langka yang cuma ada beberapa di dunia tuh. Ini dibudidayain ya, Iya. sama Yang dibudidayain sebenarnya itu teh. Cuman ada di 2 tempat di Indonesia. di mana aja tuh? Di Ranca Upas 1 sama di daerah Jawa 1. Iya. Edelweiss ya, Edelweiss. Edelweiss. Tapi bukan yang di gunung itu kayak kecil-kecil gitu maunya. Coba nih cari dulu di Gunung Bromo ada nggak nih Edelweiss? Apa benar cuma di 2 daerah? Enggak, tapi apa sih untuk Edelweiss yang jenis ini, yang jenis rawa katanya. Cuman ada di tempat yang kayak gitu. Tapi Oke. terus bunga itu teh dirusak sama event trial itu. Motor trail ya? Ya, motor trial yang ribuan gitu. Baru tahu. Terus kalian mau ngapain? Rencananya mau apa? Nah, itu mau Tindak lanjut kalian? oh bukan mau minta tanggapan Ibu tentang itu. Tanggapan. Iya. Sama kalau ada bisa solusi Nah, lagi. event trail di Kampung Ini bunganya. dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut. Lihat nih dampaknya seperti ini, hancur, Rusak sama. hancur nggak? Lihat sama mata anda, hancur nggak? Lihat nih, hancur. Tuh lihat nih, kalau nggak percaya nih, apa ini? Hah? Lihat. Namanya uprik petani yang mengamuk itu murka. Tanggapan Ibu seperti apa? Tanggapan ibu ya? Tentang acara itu sampai merusak bunga kayak gitu. Kalau menurut ibu nih ya, yang pertama mungkin ini ada kesalahpahaman mungkin ya. Ibu juga udah pernah baca artikelnya. Jadi di situ emang acara event motor trailnya itu kan diizinkan ya, Ya, diizinkan. oleh pihak Ranca Upasnya. Dan sedangkan Ranca Upas sendiri bukan suatu bukan apa ya, mestinya tempat yang memang dinaungi oleh perhutani itu kan ya. Tempat yang Jadi bukan wisata yang terbuka atau swasta gitu ya. Di apa ya maksudnya tuh dikelola oleh negeri gitu ya, di perhutani itu. Memang harusnya dari pihak perhutani juga mungkin membuat ini ya, apa namanya tuh larangan. kayak bukan larangan juga, iya emang harus itu larangan ya. Kayak misalnya ada banner kalau misalnya ini tempat budidaya Edelweiss gitu ya. Tapi harus juga dikasih tahu misalnya ini daerah untuk yang boleh untuk wisata, ini daerah yang memang kebebasan. ya dikasih ini apa ya? Gue tadi peringatan gitu loh, kayak tempat-tempat yang mana yang boleh untuk umum, Sama mana yang yang dijaga gitu ya. Karena kan Edelweiss ini susah ya, susah. untuk budidayanya. Nggak semua daerah itu bisa menumbuhkan Edelweiss itu. Kalau nggak salah, ibu pernah baca itu ada di Bromo juga. Di Bromo dulu sempat menjadi tanaman yang dilindungi ya oleh Indonesia, hampir endangered kalau nggak salah. Cari nanti di MBDPI apakah emang sudah langka apa tidak. Tapi kalau nggak salah itu pernah dijadikan budidaya khusus yang awalnya itu nggak boleh dipetik oleh wisatawan kan ya. Tapi akhirnya di Bromo juga dijual karena petani butuh apa ya, penghasilan dari budidaya itu kan ya. Penghasilannya dari situ. Nah, jadi makanya tadi ada ini ya, ada kayak apa ya namanya, pertikaian antara petani sama perhutani. Karena pihak perhutaninya itu mengizinkan ada acara itu, tapi ternyata daerah-daerah yang dibolehkan untuk dilintasi oleh motor trail itu nggak tahu kan yang mana aja gitu kan ya. Makanya mungkin dari pihak motor trailnya juga tidak tahu mungkin itu daerah yang dibudidayakan, dan petaninya juga mungkin tidak aware kalau misalnya itu akan dijadikan lintasan motor trail itu. Ada kesalahpahaman. Iya, ada kesalahpahaman. Makanya nanti saran dari ibu mungkin ya untuk meluruskan kembali ini daerah yang boleh untuk umum atau daerah yang untuk budidaya, lalu juga kerjasama antara petani dan perhutani ini dari itu. Karena mungkin perhutani sendiri tidak melihat secara langsung kali ya, petani itu udah sampai mana progresnya atau bagaimana gitu ya, atau misalnya lahan-lahan mana aja yang dijadikan untuk budidaya Edelweiss atau bukan gitu kan ya. Ya seperti itu mungkin. Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Budi.
Ini boleh dilihat dulu videonya? Boleh. Panitia di acara event trail di Kampung Jaya Rancapas dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut. Lihat nih dampaknya seperti ini. Kamu nggak derek gitu. Hancur, hancur nggak? Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Tanggapan dari Bapak seperti apa? Kamu mau tanggapan yang kayak gimana? Tanggapan yang pure dari Yang pendapat pure Bapak. apa yang bohongan? Yang terdalam ya, Dari dari hati. hati yang terdalam, dari jujur Indonesia. Kalau saya tidak bisa memberikan tanggapan karena harus tahu sebab asal muasalnya ya. Karena kalau dari potongan video seperti itu saja justru takutnya timbul salah komentar. Harus fair ya, kita harus lihat dari sisi perhutani kenapa memberikan izin, terus dari sisi petani juga kenapa dia melakukan penanaman di lahan perhutani, kan harus fair. Jadi untuk sementara karena potongan videonya tidak memberikan gambaran utuh secara kronologisnya seperti apa, no comment. Juga harus memperhatikan dampak terhadap Mas tahu Bapak aja ya. Jadi gini, itu karena kan itu udah udah meminta izin kepada perhutani. Nah, perhutani itu tidak berkomunikasi kepada yang mempunyai yang punya lahan itu kan, jadi salah kesalahpahaman. Namun gini, kan itu sebanyak berapa itu 2.500. Nah, itu nggak saling menghargai lah bahwa itu kawasan tani kan, harusnya itu tahu lah bahwa itu lingkungan tani. Nah gini, harusnya satu orang atau 2 orang itu yang anggotanya itu harus melaporkan, meminta izin terlebih dahulu supaya mengetahui bahwa itu kawasan pertanian kan. Tuh. Kalau seperti itu kita harus gimana kan gitu kan. Terus kalau udah jadi begini yang ada kesalahpahaman. Terus yang kedua yang jadi konflik juga bisa kan. Nah. Terus apa lagi ya? Kalau solusi menurut Bapak gimana? Ya solusinya ya bertanggung jawab, itu kan bertanggung jawab atas ya kesalahannya mereka yang berbuat. Terus ya tapi itu sih bertanggung jawab Ya. yang mereka lakukan. Ini tuh kesalahpahaman, mereka sudah meminta izin kepada petani tidak menyampaikan ke yang pemilik itu, jadi kesalahpahaman gitu aja sih. Ya. Berikut merupakan video wawancara dari 3 narasumber kami. Dengan itu kami mendapatkan beberapa pendapat dan juga solusi mengenai video rusaknya lahan Edelweiss di Ranca Upas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.